Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada tema yang berbeda, yaitu terkait dengan rahasia-rahasia salat, yang insya Allah kita akan bahas dalam beberapa episode ke depan. Untuk pertama ini kita akan membahas tentang sholat sebagai barometer amal dan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Dalam banyak hadis termasuk yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sumber sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa hasira." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka apabila solatnya itu baik, maka sungguh dia telah sukses dan berjaya. Dan sebaliknya, jika solatnya rusak, maka sungguh dia merugi. Maka tentu yang ada dalam benak kita, bagaimana kiat agar sholat kita itu menjadi soluhat, menjadi baik, sehingga sebagai barometer amal akan mewarnai amalan-amalan kita yang lain. Setidaknya ada 5 aspek yang harus kita jaga, sehingga sholat kita itu menjadi baik dan benar, menjadi bagus dan ideal. Yang pertama adalah hibzun niyah. Kita harus menjaga niat kita agar sholat yang kita laksanakan benar-benar dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Sebab ingat pemirsa, bahwa niat adalah ruhul amal. Niat adalah spirit, ruh, bahkan mesin penggerak dari amal perbuatan kita. Maka benar jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan innamal a'malu binniyat. Maka jagalah niat, hadirkan ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua adalah hibzu waktiha. Agar sholat kita menjadi soluhat, menjadi baik dan ideal, maka mari kita laksanakan sholat kita tepat pada waktunya. Bahkan bila perlu fi awwali waktiha, pada awal waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa di antara amalan-amalan abdol, perbuatan-perbuatan yang ideal itu adalah as-salatu fi awwali waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah hibzu kaifiyatiha. Kita harus menjaga kaifiyahnya, tata cara pelaksanaan sholat kita. Karena sholat merupakan bagian yang sangat penting dari sekian banyak ibadah-ibadah mahdoh yang disyariatkan kepada kita. Dan sholat sebagai ibadah mahdoh tentu harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan harapan sang pencipta, sesuai dengan harapan syari' pembuat syariat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Karena hadis ini disabdakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, yang tentu saat itu Rasulullah masih hidup bersama sahabat. Maka seringkali muncul pertanyaan, bagaimana cara kita bisa melihat dan mengetahui tata cara solat Nabi? Maka jawabannya sangat sederhana. Kalau kita ingin tahu cara sholat Nabi, maka mari kita baca hadis-hadis Nabi tentang sifatus sholatin Nabi. Sifat dan tata cara sholat Nabi yang dijabarkan, yang dijelaskan dengan begitu detailnya. Sehingga kita melaksanakan sholat, menjaga hak-hak Allah dalam sholat kita.
sehingga kita tidak termasuk orang yang mencuri bahkan merampok hak-hak Allah ketika kita sholat. Sebab sholat itu harus tumakninah, antara lain warka'u hatta tatma'inna roki'an, kita ruku sampai benar-benar ruku. Wasjudu hatta tatma'inna sajidan, kita sujud sampai benar-benar sujud. Jangan hanya mengejar target kecepatan dan jumlah, tetapi mengabaikan tumakninah yang menyebabkan kita menjadi pencuri bahkan perampok hak-hak Allah dalam sholat kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah hibzun nawafil. Kita harus menjaga sholat sunnah, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat sunnah itu bagian dari sholat yang dapat melengkapi dan menyempurnakan sholat wajib atau sholat fardu, sholat maktubah yang kita lakukan. Maka sebenarnya di akhir dari hadis yang pertama kali saya bacakan, ketika orang dalam sholat wajibnya ada kekurangan, maka Rasulullah menegaskan dalam hadis itu, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fanzuru hal li'abdin min tatawwu'in. Lihat kalau sholat wajibnya itu ada persoalan, ada kekurangan, maka apakah dia memiliki sholat tatawwu, sholat sunnah? Maka sholat sunnah itu sebagai penyempurna, pelengkap dari kekurangan sholat wajib yang kita lakukan. Maka marilah kita jangan lupakan sholat, terutama sunnah rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Terlebih lagi sholat sunnah yang lain yang masru', antara lain qiyamul lail. Kemudian yang terakhir adalah hibzul jamaah. Kita harus menjaga dan berusaha sholat yang kita lakukan dilakukan dengan cara berjamaah, karena itu akan melengkapi kesempurnaan, akan memaksimalkan keutamaan dan pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sholat berjamaah memiliki nilai yang sangat tinggi, 27 derajat, dibandingkan sholat secara munfarid, sholat sendirian yang hanya 1 derajat. Tetapi lebih dari sekedar itu pula, sholat jamaah itu bisa menjaga konsentrasi dan kehusuan kita, sehingga kita akan berkurang dari kekurangan-kekeliruan, bahkan jika ada sholat atau rakaat yang terabaikan, maka sholat jamaah yang bisa menjaga kita dari kekurangan-kekurangan itu. Semoga 5 aspek ini bisa kita jaga sehingga sholat kita berpredikat sholuhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.